Dengan aero dan perangkat elektronik baru yang akan digunakan paruh kedua, Luca Marini mengeklaim Honda bisa kembali menyaingi dua pabrikan MotoGP saat ini. Bahkan bisa mendekati dominasi Marquez dengan Desmo EP25-nya. Tetapi Jorge Lorenzo mengatakan, dengan performa yang ditunjukkan Marquez saat ini, yang bisa mengalahkannya hanya kesialannya sendiri. Sementara Aprilia yakin, dengan skuad pembalapnya yang kini sudah lengkap bisa mengalahkan Marquez di paruh kedua nanti. Yuk, simak berita selengkapnya hanya di Lintas ID. 12 seri MotoGP 2025 sudah digelar sebagai tanda jalannya kompetisi masuk separuh jalan dengan hegemoni tak terbantahkan dari seorang Marc Marquez. Bertindak sebagai anak baru di tim pabrikan Ducati, si alien tidak gengsi dan langsung melejit melebihi rekan setimnya Francesco Bagnaia yang sudah bergabung sejak 2021. Hingga memasuki paruh kompetisi musim ini, Marquez sudah mengemas total 10 podium dengan 8 kemenangan pada sesi Grand Prix. Catatan rider berusia 32 tahun itu kian mentereng jika menilik pencapaian pada sesi sprint race dengan nyaris selalu mampu memijakan kaki di podium tertinggi. Satu-satunya kegagalan Marquez memenangi sesi balapan mini itu terjadi pada GP Inggris di sirkuit Silverstone. Itu pun dia masih sanggup berada di podium kedua. Kuatnya penampilan Marquez membuatnya bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan raihan total 381 poin. Dia berjarak 120 poin dari rival terdekat yaitu adiknya sendiri Alex Marquez dari Gresini Racing yang menduduki peringkat kedua. Sedangkan dengan Bagnaia yang tertahan di peringkat ketiga, peraih 8 gelar juara dunia tersebut memiliki keunggulan 168 angka. Kuatnya performa Marquez musim ini mampu mengundang perhatian banyak pihak, tak terkecuali Jorge Lorenzo untuk memberikan komentarnya. Pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP tersebut mengakui bahwa Marquez memang memiliki bakat alami sebagai salah satu keunggulannya. Talenta mumpuni tersebut kian matang tatkala rider yang identik dengan nomor 93 tersebut juga ditopang dengan fisik yang kuat. Dia Marquez punya bakat alami, secara fisik dia sudah sangat kuat, meskipun dia berlatih keras untuk membentuk fisiknya, refleksnya hebat dan yang terpenting dia paling tidak takut cedera, kata Lorenzo menjelaskan. Dengan performa kuat dan jika mampu menjaga konsistensinya, Lorenzo percaya gelar MotoGP 2025 bisa digapai Marquez lebih cepat. Di mata Porfuera, satu-satunya hal yang bisa membuat Marquez gagal mengunci gelar juara dunia musim ini adalah kesialan. Jika tidak ada masalah besar yang terjadi, dia akan memenangkan kejuaraan dunia ini, kita hampir bisa memastikan bahwa Marquez adalah juara dunia 2025. Mereka sudah bisa mulai membuat piala atas namanya, imbuh Lorenzo menegaskan. Aksi Marini di MotoGP Ceko 2025 menjadi bahan evaluasi dia setelah balapan yang cukup sulit bagi skuad Honda. Selain apesnya Joan Mir, rekan setimnya Marini sendiri juga merana karena harus puas finish di luar 10 besar tepatnya di P12. Adik Valentino Rossi itu tertinggal sampai 20 detik dari pemenang balapan Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo. Kendati mengalami hari sulit, bukan berarti tidak ada hal positif yang dirasakan Marini terhadap RC213V miliknya. Pembalap yang dikenal memiliki sensibilitas tinggi terhadap hal-hal teknis motor ini, merasa ada kemajuan yang terasa. Level Honda disebutnya perlahan menanjak, hanya saja memerlukan beberapa pembaruan perangkat. Jika pembaruan-pembaruan datang, dia merasa level Honda sudah mendekati KTM dan Aprilia. Ini fase yang sulit bagi kami, tetapi jika kami mendapatkan beberapa pembaruan, kami dapat melangkah maju. Aprilia dan KTM telah mengambil langkah maju yang bagus untuk persaingan kejuaraan, saya pikir kami akan segera mencapai level mereka, kata Marini. Optimisme Marini muncul karena setelah jeda musim panas, balapan akan dilanjutkan di MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring. Di seri ke-13 itu, Marini membocorkan bahwa Honda akan mendapatkan sejumlah pembaruan. Sementara itu, Marco Bezzecchi menunjukkan grafik positif dalam 3 seri terakhir MotoGP 2025. Pembalap tim Aprilia Racing itu mulai bisa bersaing dengan pemuncak klasemen, Marc Marquez. Bezzecchi nyaris bersanding di podium dengan The Baby Alien dalam 3 seri beruntun andai tak terjungkal di MotoGP Jerman 2025. Keberhasilan Bezzecchi bersaing dengan Marquez membuktikan bahwa Aprilia sebagai satu-satunya pabrikan yang bisa bersaing dengan Ducati. Namun, pembalap Italia itu tidak melupakan asal-usulnya dan sangat berterima kasih kepada Akademi VR46 atas kesempatan yang diberikannya untuk berkembang sebagai pembalap. Bezzecchi berada di tahun pertamanya bersama tim pabrikan Aprilia dan ia harus belajar bagaimana bekerja di tim tersebut dan sebagai pembalap pabrikan. Ia juga menyatakan bahwa Aprilia telah mengajarinya banyak hal, tetapi ia lebih suka merahasiakannya. Ya, banyak hal, tapi saya tidak ingin mengatakan yang mana,
ketika Anda berganti motor atau tim, Anda selalu harus beradaptasi. Itu berarti Anda harus mempelajari sesuatu yang berbeda, kata Bezzecchi tersenyum. Bezzecchi juga mengakui mustahil bagi dirinya untuk menyamai prestasi The Doctor. Bahkan Bezzecchi tidak yakin melanjutkan rivalitas Rossi dengan Marquez di era keemasan Ducati seperti beberapa tahun terakhir ini. Dia selalu menjadi inspirasi yang fantastis, tetapi di saat yang sama, mustahil untuk menjadi seperti dirinya. Namun ia membantu kami belajar darinya, dari metodenya dan dari caranya menghadapi balapan, ujar Bezzecchi. Pembalap Aprilia ini berasal dari tim VR46. Ia merupakan salah satu talenta muda yang dilatih oleh Rossi dan seluruh timnya. Dia juga banyak menghabiskan banyak waktu bersama pembalap Italia lainnya yang juga merupakan bagian dari akademi, seperti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini. Kembalinya Jorge Martin ke lintasan dan merekahnya performa Bezzecchi telah membangkitkan gelora rivalitas di Aprilia. Bukan hanya menantikan persaingan sengit antara dua pembalap di garasi pabrikan Noale, melainkan juga menjadi ancaman nyata para rival lainnya. Rivola percaya diri dengan keberadaan Martin dan Bezzecchi yang bersatu kembali meramaikan kompetisi MotoGP 2025 juga dapat menjadi pesaing serius Marc Marquez. Aprilia telah perlahan membuktikan bahwa mereka menjadi pabrikan yang mampu menyaingi Ducati. Aksi Bezzecchi yang beberapa kali sempat bersaing sengit bahkan di depan Marquez juga menjadi hal membanggakan mereka. Bezzecchi sudah mengantongi 4 podium dan 1 kemenangan. Sedangkan Martin yang baru kembali di MotoGP Ceko 2025 juga tak buruk-buruk amat dengan finish di posisi ke-7. Soal level motor RSGP, dua pembalap tersebut sudah semeringah. Perasaan mereka berbicara bahwa motor tersebut diyakini mampu untuk mengganggu dominasi Marquez dan Ducati. Kami sudah lebih dekat dengan Ducati, meski mereka selalu lebih kuat, terutama dalam hal manajemen elektronik, juga dalam hal ban, kata Bezzecchi. Kembalinya Martin bersama Aprilia Racing bisa menjadi ancaman serius bagi Ducati yang sedang mendominasi. Sebelum Martin kembali, para pembalap Ducati sudah dibayang-bayangi Marco Bezzecchi. Finish di posisi ke-7 dalam balapan utama di MotoGP Ceko tentu cukup mengesankan mengingat Jorge Martin sempat absen sangat lama. Apalagi dengan hubungan yang makin membaik, Martinator makin percaya diri akan bisa bangkit di sisa musim ini. Motor ini benar-benar mengejutkan saya. Sejak awal bagian depan selalu sangat bagus, tapi sekarang saya terkejut karena saya tidak tahu batasnya. Setiap putaran saya melaju sedikit lebih cepat, kata Jorge Martin dikutip dari Motosan. Dan saya perhatikan, terutama saat memasuki tikungan, saya merasakan sensasi yang luar biasa. Saya bisa mengerem dengan sangat keras, ujar Martin menjelaskan. Hasil balapan MotoGP Ceko 2025 telah mengubah pandangan tentang Pedro Acosta yang belakangan dirumorkan lelah dengan performa KTM. Pada gelaran MotoGP Ceko di sirkuit Brno tersebut, pembalap berjulukan si hiu dari Mazzaron itu berhasil membalikan prediksi banyak orang. Terutama dari rival besarnya, Marc Marquez dari Ducati Lenovo yang sempat meragukan kemampuannya di sirkuit tersebut. Marquez mengira Acosta dan Fermin Aldeguer akan kesulitan karena tahun ini akan jadi kali pertama mereka tampil di Brno. MotoGP Ceko memang baru kembali lagi pada musim ini setelah terakhir dipentaskan pada musim 2020 lalu. Kembali ke Acosta, rider berusia 21 tahun itu berhasil meraih podium beruntun dengan meraih runner-up pada sprint race dan podium 3 di balapan utama. Penampilan yang konsisten membuat Acosta kembali diperhitungkan sebagai kompetitor yang harus diwaspadai. Terutama penampilannya bersama KTM juga terus mengarah pada perbaikan setelah awal musim yang jauh dari kata mudah. Bagaimana Acosta bisa tersenyum lagi? Bahkan sempat memimpin di depan Marquez pada sesi sprint IP Ceko turut diamati pengamat MotoGP, Neil Hodgson. Sambil menyinggung rumor yang beredar tentang keinginan Acosta pindah tim, Hodgson sekarang melihat dari sisi yang berbeda. Senang bisa melihat Acosta lagi di podium. Dia sempat kehilangan kepercayaan diri awal tahun ini, tetapi sekarang kembali bangkit dengan pola pikir yang sangat berbeda, kata Neil Hodgson dalam analisisnya di TNT Sports. Juara dunia World SBK satu kali itu sudah merasakan ada tanda-tanda mental yang lebih kuat dalam diri Acosta. Sementara itu dari sisi teknis, KTM RC16 memang lebih bagus saat tampil digunakan pada MotoGP Ceko karena sejumlah faktor.